Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Fergi Nurjaman dari kelas PAI 1C. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayah sadaqallahul adim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehingga kami bisa membuat tugas kali ini, dan semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Dua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, dan insya Allah kita dianggap sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kali ini saya diberikan tugas yang dengan judul Makiyah dan Madaniyah. Baik. Pada pembahasan atau materi pembahasan pada kali ini, saya ada 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian Makiyah dan Madaniyah. Dan yang kedua, ciri-ciri surah Makiyah. Yang ketiga, ciri-ciri surah Madaniyah. Yang keempat, faidah mengetahui Makiyah dan Madaniyah. Dan yang kelima, pedoman menentukan Makiyah dan Madaniyah. Ya, pada pembahasan yang pertama yaitu apa itu Makiyah. Makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah sebelum Rasul hijrah ke Madinah. Jadi ayat Makiyah yaitu ayat yang sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Disebabkannya Nabi hijrah ke Madinah ada tujuan tertentu. Yang saya tahu yaitu karena ada pembayaan, yaitu perjanjian dengan kaum Ansor. Jikalau Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, kaum Ansor akan berjanji akan memeluk agama Islam. Dan yang kedua, tekanan dari kaum Quraisy, karena pada saat itu kaum Quraisy sangat membenci Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah disakiti, bahkan sampai mengirim sebuah sihir. Dan yang ketiga, apa itu? Saya lupa. Dan yang kedua, Madaniyah. Apa itu Madaniyah? Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasul hijrah ke Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah atau di Arafah. Jadi ayat Madaniyah yaitu ayat yang turun sesudahnya Rasul hijrah dari Madinah, sepulang ke Madinah lalu pulang ke Mekah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut Madaniyah, walaupun turun di Mekah.
Adapun pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri surah Makkiyah. Ciri-ciri surah Makkiyah yaitu yang pertama, surah yang di dalamnya terdapat sajdah. Yang kedua, surah yang di dalamnya terdapat kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali surah Al-Baqarah. Yang ketiga, terdapat pernyataan sumpah yang lazim dinyatakan oleh orang-orang Arab. Terus yang keempat, dakwah mengenai pokok-pokok keimanan, hari akhirat, gambaran surga dan neraka. Dan yang kelima, dakwah mengenai budi pekerti, kebijakan, moralitas, sanggahan, dan bantahan terhadap pikiran kaum musyrik. Dan yang terakhir, frasa ya ayyuhan nas, dan sebaliknya tidak ada ya ayyuhan ladina amanu kecuali surah. Dan pengertian sajdah yaitu ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang bila dibaca disunahkan bagi yang membaca dan mendengarnya untuk melakukan sujud tilawah. Dan oke, lanjut ya. Baik, pada pembahasan yang ketiga yaitu ciri-ciri surah Madaniyah. Ciri-ciri surah Madaniyah, yang pertama, surah yang di dalamnya terdapat soal peperangan dan menjelaskan hukum-hukumnya. Yang kedua, surah yang di dalamnya terdapat pembagian hukum harta pusaka, hukum had faraid, hukum sipil, hukum antar negara, dan hukum internasional. Yang ketiga, surah yang di dalam uraian kaum munafik, kecuali surah An-Nakabut yang Makkiyah. Selain 11 surah pada pendahuluannya adalah Madaniyah. Terus yang keempat, bantahan terhadap ahli kitab dan seruan agar mereka mau meninggalkan sikap berlebihan dalam mempertahankan agamanya. Ya baik, pada pembahasan yang keempat yaitu faidah mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, sebagai alat bantu dalam memahami Al-Quran. Sebab pengetahuan ini memberikan kontribusi penting dalam menafsirkan ayat Al-Quran dengan benar. Sebab mengetahui tempat turun, kapan diturunkan, dan mengetahui kapan diturunkan, kapan turun, pengetahuan ini akan menjadi pegangan para mufasir untuk mengetahui mana ayat yang mansukh dan naskh. Dan yang kedua, meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan keindahan dan kelenturan gaya bahasa tersebut dalam metode dakwah. Sebab demikian sebagai acuan dalam retorika berdakwah. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW secara komprehensif melalui ayat-ayat Al-Quran, baik ketika Nabi berada di Mekah maupun di Madinah. Pengetahuan historis pada kehidupan Nabi yang digali dari ayat-ayat tersebut akan sangat berguna sekali dalam menentukan metode yang di dalamnya. Baik, lanjut. Dan pembahasan yang terakhir yaitu pedoman menentukan Makkiyah dan Madaniyah. Para ulama tidak semena-mena dalam berijtihad. Mereka memiliki kebijakan yang kuat untuk dijadikan landasan dalam berijtihad, khususnya dalam menentukan Makkiyah dan Madaniyah ini. Para ulama bersandar kepada dua metode. Pertama, jimai naqli, yaitu metode pendengaran sebagaimana adanya. Kedua, kiasi ijtihadi, yaitu analogi hasil ijtihad. Adapun penjelasannya yaitu cara yang pertama didasarkan pada riwayat sahih
pada sahabat karena mereka hidup di sekeliling Nabi sehingga mengetahui saat turunnya wahyu. Sebagian besar menentukan Makkiyah dan Madaniyah melalui metode yang pertama ini. Dan metode yang kedua yaitu dengan menentukan cara analogi atau kias. Apabila dalam surah Makkiyah terdapat satu ayat yang mengandung peristiwa Madaniyah atau yang mengandung peristiwa Makkiyah, maka dikatakan bahwa ayat itu Madani. Begitupun sebaliknya. Ketika dalam surah Madaniyah terdapat suatu kandungan sifat Makkiyah atau berkenaan dengan peristiwa Makkiyah, maka dikatakan sebagai surah Makkiyah. Apabila satu surah terdapat ciri Makkiyah, maka surah itu adalah surah Makkiyah, dan inilah yang disebut dengan qiyas ijtihadi. Baik, kata-kata hari ini. Keberhasilan bukanlah bagi orang yang pintar, akan tetapi keberhasilan bagi orang yang mau berusaha. Maka dari itu, marilah kita berusaha. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tertata, tutur kata yang kurang teratur, saya mohon maaf. Kesalahan hanya milik saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, syukron, ini ilahada, wastafikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.